status ATK itu adalah perguruan tinggi vokasi negeri yang pengelolaannya ada di bawah Kementerian Perindustrian. Biaya pendidikannya juga relatif lebih murah. Ada. Saya jawab ada nggak? Ada gitu. Beasiswanya apa aja? Cakra Talks on Air. Hai Sobat ATK dimanapun kalian berada, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Bersama aku nih, Sidik Ananda, di Cakra Talk Podcast nih. Ini adalah podcast pertama dari Cakra Sailendra. Nah, ini untuk tema dari podcast sendiri ini berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru Politeknik ATK Yogyakarta 2022. Nah, di sini ada pembicara yang sangat luar biasa nih. Selamat pagi Pak Putut. Pagi Mas Sidik. Ya, sangat senang sekali nih bisa bersama Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik ATK Yogyakarta 2022. Pak Putut, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Mas Sidik sehat? Alhamdulillah Mas. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas tentang penerimaan mahasiswa baru Politeknik ATK Yogyakarta ini. Nah, Pak Putut, akhir-akhir ini kira-kira kesibukannya apa Pak? Kira-kira Pak? Kalau saya karena ini musim penerimaan mahasiswa baru, Iya. jadi ya masih banyak pameran keliling-keliling, terus kemudian roadshow ke sekolah-sekolah kayak gitu. Di samping kegiatan reguler yang kita selenggarakan di ATK. Jadi ya lumayan sibuk ya Pak untuk akhir-akhir ini. Lumayan padat. Ya. Karena kebetulan juga eh, akhir pekan ini kita mau ada visitasi akreditasi institusi, jadi Iya. banyak yang harus disiapkan. Iya, siap. Nah, kan banyak yang belum tahu nih Pak tentang ATK Pak. Heeh. Nah, ATK itu apa sih Pak? ATK itu apa? Oke, jadi sebelum mulai ke ATK itu aja mungkin saya tarik ke belakang dulu ya Iya. sejarahnya ATK. Jadi mungkin banyak orang yang belum tahu kalau ATK itu sudah berdiri lama. Jadi kita berdiri dari 1 September 1958. Kalau dulu namanya pertama berdiri namanya Sekolah Kulit Tinggi. Itu setingkat akademi waktu itu, terus kemudian dirubahlah jadi Akademi Teknologi Kulit. Nah, tahun 2014 status kita berubah dari yang tadinya akademi berubah jadi politeknik. Terus kemudian nama ATK itu sebenarnya diambil dari singkatan Iya. Akademi Teknologi Kulit dulu itu. Jadi dulu ATK itu kan singkatannya Akademi Teknologi Kulit. Nah, terus kemudian kita berubah jadi politeknik, kan nggak mungkin namanya Politeknik Akademi Teknologi Iya. Kulit dan sebagainya. Jadi ATK-nya tinggal nama sekarang, jadi Politeknik ATK Yogyakarta. Gitu. Ya nih Pak, banyak nih Pak. Pas saya di SMA itu kan ditanyain, mau daftar kemana Dik? Gitu kan Pak. Terus aku jawab di Politeknik ATK Yogyakarta Pak. Nah, pada ngiranya itu ATK itu alat tulis kerja Pak itu Pak. Ya, ya gitu biasanya ada yang apa sih ATK alat tulis kantor atau Ya, apa gitu. Kalau dulu malah terkenalnya ATK bisa Akademi Tiang Klaten karena mungkin 70% lebih iya. zaman dulu mahasiswanya orang Klaten atau sempat juga jadi Akademi Tiang Kediri karena kebanyakan mahasiswanya dari Kediri. Tapi ya sekarang itu kalau banyak yang masih ini juga kadang menuliskan nama Politeknik Akademi Teknologi Kulit Iya. gitu. Sebenarnya yang benar ya Politeknik ATK Yogyakarta gitu. Tapi sekarang mahasiswa di ATK sudah menyeluruh ya Pak. Secara daerah menyeluruh dari ujung Sabang sampai Merauke Iya. sebenarnya ada mahasiswanya karena kebetulan kan dulu sempat ada program yang Iya. ngambil dari daerah-daerah gitu. Kalau sekarang kebanyakan sih memang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur kebanyakan Iya. gitu. Tapi yang luar Jawa juga ada. Nah, untuk program studi yang ada di Politeknik ATK itu apa saja Pak kira-kira? Oke, ini ngetes atau gimana? Bertanya Pak, bertanya. Enggak, oke. Jadi gini, kalau program studi yang ada di Politeknik ATK, untuk saat ini kita menyelenggarakan program studi Diploma 3 untuk 3 program studi. Yang pertama teknologi pengolahan kulit, yang kedua teknologi pengolahan produk kulit, dan yang ketiga teknologi pengolahan karet dan plastik. Ke depan kita sedang mencoba untuk membuka program studi di empatnya, tetapi masih proses, masih menunggu izin dari Kemendikbud. Semoga bisa terrealisasi akhir tahun ini atau mungkin tahun depan gitu. Tapi untuk saat ini D3 semuanya untuk ketiga prodi itu. Nah, Sobat ATK yang ingin mendaftar nih, ada 3 jurusan di Politeknik ATK Yogyakarta nih. Ada TPK, Teknologi Pengolahan Kulit, dan TPKP, Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik, dan TPPK, itu adalah jurusan saya sendiri nih. Teknologi Pengolahan Produk Kulit nih.
Ini lumayan menarik sih Pak kalau yang suka gambar-gambar di TPPK Betul. nih Pak. Ya, yang suka gambar, suka desain, suka kerajinan, Iya. karena di situ ada produknya itu cocok di TPPK. Dan untuk kalau misalkan kita kreatif Pak, kita bisa membuat desain-desain sendiri sih Pak. Betul, betul. Banyak mahasiswa yang ketika kuliah dia sudah mulai membuat produk Hmm. mereka sendiri. Sebenarnya tidak hanya dari prodi TPPK sih, tapi prodi yang lain juga mungkin prodi teknologi pengolahan kulit gitu ada mereka kan diajari proses nyamak gitu ya, ngolah kulit dari lembaran kulit mentah sampai kulit tersamak salah satunya. Biasanya mereka setelah selesai kuliah praktikum mereka coba sendiri di kos-kosan gitu. Kalau dulu zaman saya kuliah saya nyamak kulit ular. Kulit Zaman ular. dulu ya, Ya, kulit ular terus kemudian minta tolong sama teman yang TPPK dijadikan dompet. Itu kebanggaan karena saya iya. bikin nyamaknya sendiri terus jadi satu dompet sendiri itu dikasihkan ke orang tua yang di rumah itu kebanggaan gitu. Nah, kebetulan ada cerita nih Pak dari saudara saya sendiri Pak. Dia Hmm. dulu alumni dari ATK itu dia mulai semester 3 itu sudah membuat produk ikat pinggang Pak itu. Oh, ikat pinggang Nah, ya. sekarang dia sudah mempunyai 3 perusahaan Pak itu. Wah, Itu yang saya baru satu dengar Pak lain. yang satu itu di Boyolali itu ada 2 CV itu Pak. Hmm. Yang satu CV penyamaan kulit, yang satu kimia abadi. Oh, oke. Yang di Jakarta itu yang buat ekspor impornya itu, Hmm. kalau yang di Jogja itu buat yang barang keluar masuknya itu. Ya, itu lulusan tahun? Kurang tahu Pak kalau tahunnya berapa. Tapi Tapi dia secara usia maksudnya sekarang kira-kira usia berapa? masih 50-an Pak mungkin. 50-an, oke. Ya, berarti maksudnya masih Iya, ya belum yang senior banget iya, gitu kan maksudnya iya. ya. Dia kemarin pabriknya dia juga dibuat magang anak Mahasiswa. semester 5 Pak. Oke, Gitu. sip. Ya itu. Nah, kan pasti di ATK ini banyak sekali kan Pak keunggulan-keunggulan di ATK ini Pak. Ya, Apa saja sih Pak keunggulan di Politeknik ATK Negeri Yogyakarta ini? oke, siap. Eh gini, jadi tadi mungkin sudah sedikit disinggung bahwasanya ada alumninya yang punya Iya, perusahaan dan iya, sebagainya. Itu mungkin salah satu keunggulan, tapi ada beberapa keunggulan lain yang kalau misalnya Mas dan Mbak atau sobat ATK yang mendengarkan podcast ini kuliah di ATK. Yang pertama, status ATK itu adalah perguruan tinggi vokasi negeri yang pengelolaannya ada di bawah Kementerian Perindustrian. Karena pengelolaannya di bawah Kementerian Perindustrian, Kementerian Teknis, kita sektornya sektor industri kan match gitu. ya, Kita apa kolaborasi dengan industri sangat erat gitu. Keuntungannya apa? Keuntungannya yang pertama terkait dengan akses lapangan pekerjaan, iya, akses ke industri lapangan pekerjaan. Tadi sudah disebutkan, berwirausaha juga bisa. iya, bisa. Wirausahanya sektornya jelas gitu, ada produknya dan sebagainya. Terus kemudian kalau dari yang mau bekerja di industri juga industrinya banyak jelas. Masing-masing program studi punya punya industri yang relevan dengan program studinya. Kerjasamanya juga cukup tinggi gitu. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah ketika wisuda, biasanya wisuda di akhir-akhir tahun karena kita wisuda satu tahun sekali antara bulan November sampai Desember biasanya. Nah, pada saat wisuda itu mahasiswa yang dinyatakan sudah bekerja pada saat wisuda, artinya dia kan berarti mendapat pekerjaannya sebelum wisuda. Iya. Itu angkanya eh, sebagian besar lebih dari 50%. Bahkan sebelum pandemi sempat sampai 70 atau 80% mereka bekerja pada saat wisuda atau sebelum Iya, wisuda gitu. Jadi lapangan pekerjaannya tinggi sekali sangat gitu. melimpah ya Pak. Sangat limpah. Terus kemudian yang berikutnya keuntungannya adalah kurikulumnya. Kita kurikulumnya fokus. Tadi industrinya fokus ya. Program studi teknologi pengolahan kulit fokus di Bagus. situ. Dan unik. Tidak ada yang menyamai Oh mungkin iya, di tempat yang lain. Mungkin ada satu atau dua bidang yang mungkin mempelajari itu juga, tetapi tidak yang sespesifik ATK. Jadi secara keilmuan ilmu unik. Terus kalau secara keilmuan ilmunya unik, manfaatnya apa? Ya tadi saingannya jadi tidak terlalu iya, banyak. Orang orang lain mau masuk ke ranah pekerjaannya ATK mungkin bisa, tetapi butuh iya. proses. Sedangkan yang dari dalam sudah dibekali lebih lebih siap, jadi lebih siap bertarung intinya di dunia kerja. Terus kemudian yang berikutnya lagi adalah eh, kita karena pengelolaannya di bawah Kementerian Perindustrian menjadikan biaya pendidikannya juga relatif lebih murah. Lebih murah kenapa? Kadang ada orang yang berpikir bahwasanya, oh
kampus ini biayanya murah, jangan-jangan murahan gitu. Kan Iya, kadang ada yang seperti itu. Ah ini bayarnya murah, jangan-jangan murah. Enggak. Jadi kenapa kok biaya di ATK bisa murah? Karena sebagian besar, saya ngomong sebagian besar berarti porsinya lebih besar gitu. iya, Sebagian besar biaya pengelolaan Politeknik ATK itu ditanggung oleh APBN melalui Kementerian Perindustrian. Jadi mungkin kalau kita ngomong persentase tidak pasti ya angkanya. Tapi maksudnya karena kan tiap tahun pagu anggarannya akan naik turun gitu ya. iya. Tapi kalau kita ambil rata-rata mungkin sekitar 10 sampai 15% saja yang dipungut dari mahasiswa. Jadi yang 85 sampai 90% itu murni dari APBN. Itu yang keunggulannya Iya, salah satunya. Selain tadi jelas lapangan iya, pekerjaannya lapangan luas, terus kemudian karena ilmunya spesifik, kerja. tidak banyak yang saingan untuk Iya. kita bekerja, terus kemudian biaya pendidikannya juga murah. Wah, Itu salah satunya, salah banyaknya iya. juga. Jadi banyak banget ya Pak keunggulan Betul, kuliah di Politeknik Negeri Jakarta. betul, betul. Apalagi kalau bisa nongkrong nih Pak, kan ditanyain kuliah di Hmm, mana nih? Politeknik ATK. Terus tak bilangin kan kayak di bawah Menteri Perindustrian kan betul, agak lebih pede kan Pak. betul, betul. Nah kayak gitu kan. Apalagi belum lulus saja bisa mendapatkan lowongan pekerjaan Pak. Nah, ini salah satu contoh yang menarik. Belum lulus sudah memperoleh Iya, pekerjaan. Itu banyak. Bahkan untuk tahun 2021, 2022 ini kita mencoba menerapkan pendidikan dual system. Jadi kalau biasanya mahasiswa itu prakerin itu hanya di semester 6, iya, paling sekitar 2 atau 3 bulan di industri. Nah, ini kita coba 2 semester. Artinya porsi mereka ada di industrinya lebih banyak. Nah, ternyata beberapa perusahaan besar itu sangat mendukung kegiatan dual system ini. Bahkan mereka menganggap proses prakerin yang 3 bulan pertama itu dianggap sebagai training perusahaan. Jadi kan biasanya kalau perusahaan rekrut karyawan baru 3 bulan pertamanya itu training gitu ya. iya. Setelah itu baru jadi karyawan tetap misalnya. Nah, eh, beberapa perusahaan itu memperlakukan seperti itu. Jadi ketika prakerin 3 bulan pertama mereka dianggap sebagai karyawan training. Bulan keempat, kalau performansi dia ketika 3 bulan pertama itu sesuai dengan yang diharapkan perusahaan, itu sudah direkrut jadi karyawan tetap. Jadi mungkin mereka masih semester 6, statusnya sudah karyawan perusahaan. Ada yang seperti itu. Iya, Itu kan cukup menarik iya gitu ya. juga menarik. Tapi kan apalagi kan kita kayak masih semester 5 kok udah bisa mendapatkan lowongan pekerjaan kan Pak. Kayak Ya, beda-beda yang kayak universitas lain yang notabene juga kayak jurusan gitu-gitu kan banyak sekali tapi banyak sekali juga yang nganggur gitu Pak. iya. Kita nggak ngomongin ini aja, jangan nggak Oh, iya iya ngomongin iya. nggak ngomongin spesifik jurusan Iya, tertentu gitu. Tapi saya mengambil contoh kebetulan di samping saya sebagai ketua panitia penerimaan mahasiswa baru, saya juga menjabat sebagai kepala Career Development Center. Gitu. Career Development Center itu adalah lembaga yang menjembatani para pencari kerja mahasiswa dengan perusahaan atau pemberi kerjanya. Jadi kita yang menjembatani itu. Kita punya asosiasi, punya perkumpulan Career Development Center di berbagai universitas itu kan ada. Nah, kita ada asosiasinya. Saya pernah mengamati bahwasanya ada satu universitas gitu ya, yang mereka sering menyelenggarakan job fair. Saya ya, pernah datang ke acara job fair-nya mereka gitu. Di acara job fair itu saya agak terkejut. Waktu itu acaranya jauh sebelum pandemi iya. ya. Acaranya masih offline gitu. Saya datang ke salah satu hall besar kayak gitu yang ada di salah satu kota gitu. Saya datang eh, banyak sekali orang yang mengantri. Dulu kalau zaman saya nggak tahu. Sekarang masih ada pameran ini nggak sih? Pameran apa namanya? Pameran komputer. Dulu zaman saya masih kuliah itu pameran komputer itu tiap 3 atau 4 bulan sekali. Kami mahasiswa yang uang sakunya kecil ke pameran komputer mau beli flash disk saja ngubungnya 5 Oh toko ya, atau 6 toko ya. Sambil ngambilin cara brosur. paling murah. Sambil ngambil brosur. Nah, itu ternyata job fair itu seperti itu gitu. Jadi Iya, maksudnya pengunjungnya banyak sekali. Saya sempat tanya kepada si penyelenggara itu, "Mas, ini apa namanya? Pesertanya sebanyak ini benerkah gitu?" Iya Mas, kalau nggak salah dia jawab angka tapi saya lupa antara 15 atau 20 ribu sangat banyak. pendaftarnya. Karena waktu itu dia untuk bisa masuk kan harus daftar dulu Iya, online itu. Sudah online eranya juga online. Itu sekitar saya tertegun. Wah, untuk apa namanya job fair yang diadakan setiap
3 atau 4 bulan mereka mengadakan job fair, paling kan ada 6 bulan atau setahun sekali mengadakan job fair. Sebegitu orang yang Iya, banyaknya orang yang mencari pekerjaan gitu loh. iya, Padahal di satu sisi di kita gitu kan iya. 50%, kadang 50%. 50% lebih ketika wisuda sudah dapat Iya, pekerjaan. Itu kan sesuatu yang iya, kontradiktif kalau kita ini. Cuman memang ya ini jadi PR kita bersama bahwasanya terkadang kita jujur-jujuran iya, ya, jujur-jujuran. Bahwasanya pendidikan vokasi itu mungkin kadang masih dianggap iya, sebagai dianggap iya sampingan, sampingan. betul kan? Bener, bener, bener. Masih dianggap sebagai sampingan karena anak-anak SMA gitu ketika kan saya sering sosialisasi ke SMA Iya, SMA gitu terus kemudian kadang pameran gitu. Mereka ya menganggap politeknik event itu iya, politeknik negeri kayak kita gitu itu masih nanti dulu Pak kita mau ikut yang iya, SBMPTN dan sebagainya dan SBM. sebagainya. Nanti kalau nggak keterima baru baru ke sini. Itu Iya, masih masih banyak yang seperti itu. iya. Padahal kan eh, peluangnya potensinya justru lebih 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 bagus banyak. yang Iya. vokasi gitu loh. Itu yang jadi PR kita bersama Iya. sebenarnya. Kadang juga ngerasa kok gini ya tapi ya itu realitanya itu memang kayak Mungkin PR udah kita bersama. mindset dari terdahulu-terdahulu Ya mungkin. bisa jadi mindset dari anak-anak SMA karena ya saya dulu pernah mengalami ketika lulus SMA gitu mau daftar kuliah. Kalau dulu mungkin akses informasi mau daftar kampus di mana kan masih tidak Iya. sebanyak sekarang gitu ya. Kalau dulu saya nyari kampus ya cuman berdasarkan teman saya mau daftar di mana. Oh iya. Iya kan? Iya, iya, bener, Ikut-ikut bener, teman bener, teman bener. saya mau daftar di mana Iya. ya. Kalau teman saya mau daftar di sini, saya Itu ikut daftar di iya sini itu. gitu. Oh yang penting universitas ini Iya. jurusannya apa nggak tahu. Yang Iya, penting universitasnya dulu gitu. Padahal kan seharusnya ketika kita mencari program studi itu mulai mencari perguruan tinggi yang kita cari itu adalah prodinya dulu iya, kan menentukan prodinya minat kita mau di mana iya. baru dari prodi yang ada kita pilih kampus mana yang punya prodi itu gitu kan seperti itu tapi kalau dulu zaman saya nggak tahu sekarang semoga sudah berubah itu Masih ada, Pak. masih ada seperti Masih itu ya ada. masih Teman ada saya seperti itu, terus akhirnya dia nyesel. iya kayak Kenapa jurusan ya ya tidak sesuai ya dengan tidak sesuai passionnya dengan mereka. passionnya dia. Oke, ya itu makanya. Jadi kadang mencarinya kampus dulu, jurusannya Iya, salah-salah, begitu kuliah 2 semester nggak bisa ngikutin, terus kemudian keluar dan keluar. sebagainya. Itu banyak juga yang Banyak seperti juga. itu. Jadi memang milih kampus itu agak tricky gitu ya. Iya, Kadang kalau kita hanya ikut arus, jadi blunder juga iya. kadang. Nah, untuk sobat ATK, keunggulan ATK di sini sangat banyak sekali ini. Ayo mari kita daftar di Politeknik ATK nih. langsung langsung to the point ya maksudnya. Oke. Nah, Pak, untuk biaya pendidikan nih, Pak. Apakah pendaftarannya seperti kampus-kampus yang lain, Pak? Menggunakan uang pangkal, ada tingkatan buat misalkan perekonomiannya gitu, Pak? Apakah ada? Oke. Ya, jadi gini, tadi sudah saya singgung di depan. Salah satu manfaat kita ada di bawah Kementerian Perindustrian Iya, adalah terkait dengan biaya pendidikan. iya, Yang dipungut oleh kampus atau istilahnya kalau di ini lembaga pemerintah adalah PNBP, penerimaan negara bukan pajak gitu ya. Jadi yang dibayarkan oleh masyarakat kepada penyelenggara negara gitu, kepada pemerintah dalam hal ini melalui Politeknik ATK. iya, Itu kan hanya sekitar 10 sampai 15% lah per tahun. iya, Kira-kira angkanya di situ. Dan komponennya itu sudah ditetapkan. Jadi apa saja yang apa namanya? Apa saja yang dipungut oleh kampus kepada mahasiswanya itu sudah ditetapkan. Kita tidak boleh memungut yang tidak ada aturannya. Jadi oh ada iya, peraturan pemerintahnya. Saya lupa nomornya. Kalau nggak salah PP nomor 54 tahun 2011 atau iya, 2021 atau apa yang terbaru saya lupa. Nanti tolong di cross check lagi. Jadi untuk di Politeknik ATK sendiri biaya yang ditetapkan itu yang pertama adalah biaya pendidikan biaya pendaftaran itu hanya Rp100.000. iya, sangat murah itu, Pak. Sangat murah. Rp100.000 bisa milih 2 jurusan. Iya, Oke, Rp100.000. Terus yang berikutnya, ketika dinyatakan diterima, tidak ada biaya daftar ulang, tidak ada sumbangan uang gedung, tidak ada istilahnya mungkin uang pangkal iya, atau apa-apa, tapi langsung bayar biaya pendidikan semester 1 sejumlah 2.500.000. Jadi mungkin kadang ada istilah pakainya UKT ya UKT lah gitu lah. iya, Misalnya per semesternya tetap 2.500.000. Tidak ada SPP tetap dan SPP variabel. Karena kan kadang ada SPP tetap, SPP variabel. iya. Kalau SPP variabelnya teori sama praktek, yang praktek lebih mahal. Itu nggak ada. Jadi semuanya sama 2.500.000. Terus kemudian ketika nanti mau sidang tugas akhir itu ada biaya untuk sidang tugas akhir itu 580.000.
terus pada saat mau wisuda 975.000. Itu saja. Iya. Deal. Jadi kalau kita jumlahkan, anggap aja lulusnya tepat waktu. Iya, iya. 3 tahun lulus gitu, lulus tepat waktu. Kan berarti 3 tahun lulus 6 semester, 2,5 Ya. juta kali 6, 15 juta. Tambah biaya pendaftaran 100.000, tambah biaya sidang tugas akhir 580, berarti 15 juta tambah 680, 15 juta 680 tambah 975. Pokoknya nggak sampai 17 juta Iya. itu sudah lulus dari ATK gitu. Padahal teman saya itu ya di universitas ini ya nggak menyebutkan ya Pak. Itu aja uang gedungnya itu 50 Pak. Baru uang gedung ya, Mas. Baru uang gedung itu Pak. Di sini berarti bisa buat kuliah 3 orang. Iya, iya. Gitu. Iya. Itu gitu. Terus kemudian mungkin akan ada pertanyaan dari apa namanya? Dari pendengar apa? Iya. Sobat ATK ya, Sobat dari, ATK. dari sobat ATK. Dengan uang segitu terus fasilitas di ATK seperti apa? Kan pertanyaannya seperti itu. Kalau bayarnya murah terus fasilitasnya seperti apa? Tenang. Kalau masalah fasilitas bisa dilihat lah. Nanti maksudnya bisa lihat di video profil. Kita sekarang juga baru ada di ruangan baru ya. Baru Ini control room. Kebetulan layarnya lagi nggak nyala, tapi ini adalah salah satu penerapan industri 4.0 di ATK gitu. Jadi untuk fasilitas boleh diadu, kasar aja kayak gitu. Boleh diadu, bisa dicek gitu untuk peralatannya lengkap dan sebagainya. Bahkan mungkin Mas Sidik pernah ngerasain ketika ospek gitu ya. Ya, Ospek kalau ospek. di ATK namanya OWK. OWK. OWK itu dapat jas alma mater, dapat jas praktikum, terus kaos OWK juga kaos gratis. OWK gratis, terus kemudian dapat asuransi ya, asuransi kartu mahasiswa Iya. tidak dipungut biaya sama sekali kan. Itu pun juga kayak universitas lain Pak, setiap bulannya mendapatkan pulsa yang kemarin daring itu 50. Oh iya, masih dapat pulsa Masih mas dapat. selama daring ya. Berarti kan maksudnya sama gitu kan dengan yang lain. Itu dengan biaya 2.500.000. 2.500.000. Mendapatkan semua itu. Oh iya, cashbacknya banyak banget. Oke. Nah Pak, pasti kan banyak yang bertanya-tanya nih Pak, di Politeknik ATK Jakarta itu apakah ada beasiswa gitu Pak? Oke, udah murah masih ada Mas? Ya. Udah murah Pak, tapi saya butuh beasiswa. Ada. Ada. Saya jawab ada nggak? Ada gitu. Beasiswanya apa aja gitu misalnya pertanyaan aja. Beasiswanya apa aja? Yang pertama beasiswa dari institusi dari Politeknik ATK Yogyakarta. Ada beasiswa prestasi akademik dan beasiswa prestasi non akademik. Kalau yang akademik yang berdasarkan IPK dan sebagainya, kalau yang non akademik yang kejuaraan-kejuaraan atau mungkin aktivis kemahasiswaan gitu juga ada beasiswanya. Nah, skema beasiswa terbaru yang dikeluarkan ada peraturan Menteri Perindustriannya adalah pemotongan biaya SPP per semester. Jadi ada yang dipotong 25%, artinya bayarnya cuma 75%, ada yang dipotong 50% atau 50-50 bayarnya ada keringan 50%, bahkan ada yang dipotong 100%. Kalau dipotong 100% berarti 0 rupiah kan? Artinya semester itu gratis gitu. Tapi persyaratannya ada apa semua mahasiswa dapat ya enggak? Namanya beasiswa masih ada persyaratan gitu kan? Ada persyaratan IPK, ada persyaratan yang kegiatan-kegiatan lain dan sebagainya, itu ada persyaratannya. Itu yang dari kampus. Ada juga beasiswa dari stakeholder lain. Stakeholder lain itu institusi yang bekerja sama dengan kita. Misalnya apa? Perusahaan. Jadi ada beberapa perusahaan yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa ATK. Harapannya sih ada beberapa. Ini yang perusahaannya ada 2. Perusahaan yang memang hanya mengeluarkan dana CSR-nya untuk ATK, ya udah dikasih, udah selesai. Nggak ada kontrak apa-apa. Tapi ada juga perusahaan yang ngasih beasiswa tapi dengan kontrak, artinya ini kamu saya kasih beasiswa tapi nanti setelah lulus kamu harus kerja di tempat saya ya gitu. Oh iya Pak. Itu ada juga yang seperti itu. Sebenarnya lebih enak yang kayak gitu sih mungkin ya. Jadi udah dikasih uang nanti udah dapat kerja gitu. Ada yang seperti itu. Jadi ada beberapa skema. Terus kemudian stakeholder lain misalnya bank yang kerjasama dengan kita, mereka tiap tahun ngasih beasiswa juga ada. Bahkan dari ikatan alumni juga biasanya ngasih beasiswa juga. Nah, untuk mendapatkan beasiswa itu apakah ada batasan untuk per semesternya itu Pak? Dari semester berapa apa? Oh iya, itu persyaratannya tergantung dari masing-masing beasiswanya ya. Memang yang dikeluarkan ATK, beasiswa prestasi akademik atau non akademik itu persyaratannya adalah untuk mahasiswa ATK. Ini memang apa namanya salah satu kendalanya di kita kayak gitu. Jadi tidak bisa dari awal dapat. Artinya harus jadi mahasiswa dulu, menjalani
perkuliahan Oh paling iya. tidak 1 semester. Nah, dari 1 semester itu dievaluasi gitu. Sementara skemanya seperti itu. Jadi harus jadi mahasiswa dulu, baru ada seleksi beasiswa. Tapi rata-rata kayak gitu. Belum yang dari awal dapat gitu kan, kadang ada beberapa ini mungkin apa ya, kayak KIP kuliah dan sebagainya itu kan dari awal dapat. Nah itu memang kita belum ada yang seperti itu. Tapi ya apa namanya, ya itu ada plus minusnya ya, karena kebetulan kan kita perguruan tingginya ada di bawah Kementerian Perindustrian, Iya. bukan di bawah Kementerian Diknas dan sebagainya. Jadi ada beberapa perbedaan terkait dengan akses beasiswanya itu biasanya gitu. Jadi saya bisa dong, Pak. Kalau misalkan dapat beasiswa nih kan saya baru semester 1 nih, Pak. IP-nya berapa mas? IP-nya berapa mas? kalau kalau bisanya bisa gitu. Bisa. Oh, bisanya bisa, tapi Alhamdulillah. berdasarkan seleksi. Nanti kan Iya. ada seleksi gitu. Tapi mungkin Alhamdulillah IP-nya memuaskan, Pak. alhamdulillah kalau Alhamdulillah. memuaskan. Jadi mungkin tanya sama seniornya Iya. teman-teman yang BEM kayaknya kan apa biasanya ada yang prestasi akademik, prestasi non akademik. Iya. Ditunggu saja mas. Ditunggu saja. Nanti ada pengumuman Iya. resmi terkait itu. Siap, saya tunggu kabar baiknya, Pak. Siap. Nah, Sobat ATK, di sini kan di ATK banyak sekali nih beasiswa-beasiswa nih. Pasti kalian juga pengen kan? Saya juga pengen sih. Nah, Pak, kan banyak nih, Pak. Misalkan habis ada acara podcast ini, ada yang bertanya-tanya nih, Pak. Jika ada yang berminat mendaftar, Pak, kira-kira ada berapa jalur pendaftaran nih, Pak? Dan apakah sudah ada jadwalnya, Pak? Oke, untuk jalur pendaftaran kalau di Politeknik ATK mulai tahun 2020 kita nama penerimaannya berubah ya. Yang satu Kementerian Perindustrian namanya berubah jadi Jarvis. Iya. Jalur penerimaan vokasi industri. Itu ada 3 jalur masing-masing. Jalur Jarvis prestasi, terus kemudian Jarvis mandiri, dan Jarvis bersama. Kalau yang Jarvis prestasi sama Jarvis mandiri daftarnya langsung ke kampus, ke Iya. websitenya kampus. Nanti yang menyeleksi kampus. Nah, terus kalau yang Jarvis bersama itu daftarnya bersamaan dengan Politeknik dan akademi komunitas lain di bawah Kementerian Perindustrian gitu. Jadi cuman kalau yang Jarvis bersama ini seleksinya nanti 2 kali. Kalau yang lain seleksinya sekali, kalau yang ini 2 kali karena seleksi tingkat nasional dulu, Iya. terus habis itu nanti diseleksi lagi di tingkat politeknik gitu. Jadi ada seleksi 2 kali. Nah, apakah ada gelombang-gelombang kayak di universitas lain, Pak? Kalau Jarvis bersama itu apakah ada gelombang 1, gelombang 2? Ada. 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 Jadi kalau yang ada gelombangnya itu yang Jarvis prestasi dan Jarvis mandiri. Kalau Jarvis bersama cuma sekali. Sekali. Jadi sekali daftar, kasih periode daftar mungkin sekitar 1 bulan atau 3 minggu gitu. Terus kemudian nanti ada tes seleksi setelah bersama-sama. Ada jadwalnya, terus pengumuman. Setelah pengumuman baru diseleksi tingkat politeknik, bisa wawancara dan sebagainya Iya. gitu. Itu yang Jarvis bersama. Kalau yang Jarvis prestasi atau mandiri, kita ada tiga gelombang. Gelombang pertama itu dimulai tanggal 3 Agustus sampai 28 Februari 2022. Pengumumannya nanti bulan Maret, sekitar tanggal 10 Maret 2022. Terus kemudian gelombang keduanya bulan Maret sampai April, awal Maret sampai akhir April. Pengumumannya di 10 Mei. Nah, terus kemudian gelombang terakhir, nah gelombang 1 dan gelombang 2 itu untuk Jarvis prestasi dan Jarvis mandiri. Iya. Nah, khusus untuk gelombang ketiga hanya untuk Jarvis mandiri. Itu di bulan Mei, Juni, Kalau Juni, Juli sampai awal kemarin Agustus. Juni, Juli. Ya, Juni, Juli sampai Iya. awal Agustus, Iya. maksimal tanggal 5 Agustus kalau nggak salah. Nah, untuk itu kan pasti banyak banget ya, Pak. Kan masih ada 3 jalur pendaftaran, Betul. juga masih ada Tiga gelombang. gelombang ya, betul. Nah, pasti kan waktunya juga panjang nih, Pak. Mm-mm. Kami tunggu nih, Pak. Ya, tapi mungkin gini Mas. Jadi apa namanya? Terkait dengan waktu, kalau secara jadwal memang panjang Iya. sampai awal Agustus gitu. Iya. Tapi kalau saran kami biasanya, Iya. ini trik dikasih bocoran triknya nggak apa-apa. Kalau daftar disarankan di gelombang-gelombang awal. Kenapa kok di gelombang-gelombang awal? Karena ya itu tadi kembali ke mindset Iya, mindset. siswa-siswa SMA. Mereka awal-awal tuh pada nyari yang ini dulu gitu Ya, loh, yang non vokasi dulu begitu. Ini baru melirik yang vokasi. Nah, biasanya ini berpengaruh kepada tingkat seleksinya. Jadi kalau di gelombang-gelombang awal karena yang daftar tidak sebanyak Ya. yang gelombang akhir,
seleksinya tidak begitu ketat gitu. Ada seleksi tapi tidak begitu ketat. Tapi begitu gelombang akhir karena kuotanya tinggal sedikit, yang daftar banyak, nah itu kan jadi lebih ketat gitu. Iya. Bahkan kadang ada mahasiswa yang ini apa namanya? Kayak misalnya tahun lalu dia daftar di gelombang terakhir, Iya. nggak keterima. Dia tahun ini sudah daftar di gelombang awal Oh, gitu. itu teman saya ada, Pak. Iya, ada kayak gitu juga ya, Tahun betul. kemarin daftar nggak Nggak keterima, keterima, terus bareng saya. heeh, Bareng saya itu akhirnya akhirnya keterima. keterima, betul. Jadi kalau itu ada ini, jadi sebenarnya kita boleh aja, misalnya daftar di gelombang satu dulu gitu. Iya. Gelombang satu nggak keterima, boleh daftar gelombang dua lagi, boleh nggak? Boleh gitu. Boleh. Boleh. Kalau nggak keterima, boleh gelombang tiga lagi, nggak boleh. Jadi belum ada batasan maksimal daftar berapa kali, belum ada. Nah, terus kemudian yang prestasi itu kan kita peruntukkan bagi siswa kelas 12 yang memiliki prestasi akademik ya. Prestasi akademik maupun prestasi ekstrakurikuler. Ya misalnya kalau prestasi akademik minimal nilainya 75 gitu. Rata-rata untuk raportnya 75, dia bisa daftar gratis prestasi. Itu khusus kelas 12. Nah, ada juga yang kadang daftarnya gratis prestasinya didaftar, siap-siap yang mandiri daftar juga enggak, itu juga boleh. Jadi bisa Iya. bisa multi ini gitu, Iya. tergantung niatnya gitu. Niat banget ya, Pak. Niat banget ada kayak gitu. Nah, dari semua pertanyaan ini sudah terjawab semua nih, Pak. Siap. Nah, izin memberikan kesimpulan ya, Pak. Monggo silakan. Tapi sebelum kesimpulan saya kasih ini dulu, Mas. Iya. Sekarang kan eranya sosial media. Ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa di Iya. komentar gitu Di ya. komentar nanti Atau dikasih link nanti. ya, atau bisa juga ke Instagramnya Politeknik ATK Iya. atau di Instagramnya Politeknik ATK @politeknik ATK itu nanti juga ada nomor official WA, kalau mau WA-an silahkan bisa Iya. di situ. Oke, Mas silakan Nah. saya kembalikan. Sobat ATK, ini adalah kesimpulan dari podcast kali ini adalah bahwa Politeknik ATK Negeri Yogyakarta ini adalah politeknik di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Nah, di ATK ini juga banyak beasiswa-beasiswa nih. Dan untuk UKT-nya ini juga terbilang sangat murah. sangat murah. Sangat terjangkau. Apalagi bisa ada beasiswa lagi. lagi. Nah, tunggu apa lagi, yuk daftar di Politeknik ATK Negeri Yogyakarta. Aku tunggu ya. Nah, untuk Pak Kutut, terima kasih sudah meluangkan Sama-sama, waktunya terima dan kasih sudah berkenan mewawancarai saya. memberikan banyak informasi Ya, buat kita oke, semua. siap. Nah, untuk Sobat ATK, terima kasih sudah menonton. Nantikan podcast-podcast kita selanjutnya. Dadah.